Gas dongan. Welcome back to my YouTube channel. Ya, hari ini aku mau ngebahas bagaimana cara yang namanya ikutin casting ataupun syuting. Nah, tapi hari ini aku khusus mau ngebahas dulu ya di casting. Ya, bagaimana cara untuk ikutin casting? Ya, langkah pertama itu terlebih dahulu kita harus mengetahui karakter yang dicari dalam suatu project di casting tersebut. Setelah itu, kita sesuaikan sama diri kita. Apakah sesuai sama karakter yang dicari atau tidak. Tapi kalaupun kayak pengen coba doang, ya boleh silakan. Tapi alangkah lebih indahnya, alangkah lebih enaknya itu cobalah datang ke tempat casting itu dengan sesuai karakter yang dicari. Terus kedua, setelah kita tahu dapat info castingnya, kita lihat di mana tempatnya, lokasinya itu di mana, jamnya, dan sesuaikan sama wardrobe yang dibutuhkan. Karena ada juga beberapa casting yang bisa dibilang meminta talentnya tersebut ataupun new talentnya tersebut harus menyesuaikan sama wardrobe-nya. Oke, dan tahap selanjutnya itu yang paling terpenting, kalau kita sudah mengetahui semua hal tersebut, datanglah ke tempat casting tersebut lebih awal. Jangan, contoh nih, open castingnya sampai jam 5 sore, tapi datangnya jam 4 sore. Karena apa? Ya walaupun masih ada sisa 1 jam lagi untuk di masa closing castingnya, tapi sama aja. Itu sia-sia. Kenapa aku bilang sia-sia? Karena kita tidak tahu tutup dari pendaftaran itu jam berapa. Ya walaupun dibilang closing casting itu jam 5 sore, tapi bisa aja closing pendaftaran itu lebih cepat. Jam 5 sore itu dalam artinya batas untuk castingnya, tapi untuk batas penerimaan pendaftaran castingnya kita tidak tahu. Karena apa? Yang menentukan itu dari pihak tempat lokasi tersebut. Nah, seperti yang aku bilang tadi, apabila kita sudah mengetahui jamnya jam berapa, tempatnya di mana, dan karakternya di mana, ya kalau bisa lakuin itu lebih awal dan lebih cepat jamnya. Dan datanglah dengan percaya diri. Jangan datang ke sana, ke tempat castingnya ataupun ke lokasi perusahaannya, datang dengan suasana ataupun mood yang lemas ataupun tidak yakin ataupun pesimis. Jangan, itu tidak baik. Mendingan gak usah ikutin dari awal. Nah, bagi teman-teman ataupun dongan-dongan Bastian yang ingin mengikutinya, coba ikutin langkah-langkah yang tadi. Cari di media platform sosialnya untuk info open castingnya. Setelah dapat, coba lihat dulu karakter yang dicari bagaimana, terus lokasinya di mana, jamnya jam berapa, dan kalaupun ada dibilang wardrobe-nya kayak mana, ya coba sesuaikan untuk wardrobe-nya. Satu lagi, yang paling terpenting itu kalau udah kita mengetahui wardrobe-nya, coba deh hindari pakaian yang berwarna hitam. Sebenarnya sih warna hitam itu bagus, dalam artinya kayak kita kelihatan kayak elegan, tapi tidak semua warna hitam itu kalau bisa dibilang elegan. Nah, kenapa aku bilang di casting tidak boleh warna hitam? Ya karena di casting itu di kamera untuk warna hitam kurang bagus sebenarnya. Tapi kalau bisa itu ya saran aku, carilah kostum wardrobe warnanya itu yang cerah. Ya contohnya kayak warna putih, warna merah ataupun yang cerah, warna biru cerah gitu. Itu paling enak ataupun paling bagus, paling masuk gitu. Nah, setelah kita dapat tempat lokasi castingnya di mana dari media platform, waktunya dan sebagainya. Nah, kita udah datang ke lokasi castingnya, contohnya. Terus kita dikasih namanya skenario, skripnya. Nah, coba pelajari apa isi dalam karakter skenario tersebut. Ya, di situ kita harus pelajari ataupun memahaminya. Ya, kita harus membacanya dari awal sampai akhir. Ataupun ada juga casternya ataupun casting directornya memberitahu bahwasanya karakter yang dicari, contoh halnya yang kayak bapak-bapak atau kayak anak-anak, anak muda ataupun ibu-ibu dan sebagainya. Ya, cobalah
menyesuaikan dengan karakter yang diminta dari perusahaan tersebut ataupun casting director tersebut. And next, apabila kita sudah memahaminya dan sudah membaca skenario tersebut, ya tahap selanjutnya kita akan menjalani yang namanya casting di depan kamera. Ya, untuk yang namanya casting itu sebenarnya gampang-gampang susah. Gampangnya itu kalau kita udah di lokasi casting, ya kita bisa apa ya? Bisa nambah-nambah pengalaman salah satunya juga. Ataupun kita bisa bilang kayak tahu nih bagaimana setiap karakter yang ada. Nah, susahnya itu ya kita harus bisa mengatur mood kita. Dalam artinya kita harus bisa mengatur mood kita ke karakter yang akan kita lakonkan ataupun yang akan kita pertunjukkan, kita perlihatkan kepada casting director yang akan menilai kita. Nah, untuk itu kita harus bisa mengatur mood kita. Dan satu hal yang harus aku bilang, profesional dalam bekerja. Dalam artinya, walaupun pertama kali kita datang dengan yakin, terus kita datang di saat kita udah sampai di lokasi castingnya, tiba-tiba mood kita buyar ataupun ya tidak mood lah. Dan di saat kita sudah harus berhadapan sama kamera, tapi tiba-tiba kita langsung ngedown, itu pasti banyak hal terjadi. Karena apa? Demam panggung ataupun gugup. Ya, langkah pertama nih yang harus dilakukan adalah tetap tenang, tarik nafas pelan-pelan dalam nafas kita, terus buang pelan-pelan dan yakin. Bilang sama diri kamu, bilang sama diri kita, pasti bisa. Oke, dan tahap selanjutnya yang mau aku bilang juga ataupun paling intinya dalam suatu casting itu banyak sebenarnya orang gagal. Sebenarnya sih kalau dibilang gagal tidak, tapi kurang beruntung ya. Karena apa? Kayak aku bilang tadi, mereka tuh gugup ataupun tidak sesuai sama karakter yang dicari. Nah, sebenarnya sih dalam casting ini ataupun kayak dunia entertain ini, dunia kreativitas, kalau bisa dibilang ada sebenarnya casting director dari suatu perusahaan film bilang sama aku di saat aku dulu pernah casting ya, dia bilang kayak gini sebenarnya. Kalau udah jelek ataupun cantik, ya jelek-jelek aja sekaligus. Hancur-hancur aja. Kalau ganteng, ya ganteng-ganteng aja. Ataupun ganteng ataupun jelek itu jangan nanggung. Dalam arti kalau sama kayak karakter. Kalau karakternya udah kayak apa ya, konyol, ya konyol aja. Ataupun karakternya kayak udah bijaksana, ya bijaksana aja. Jangan dicari contoh halnya nih. Karakternya kayak konyol ataupun kayak lakunya orang gila gitu ya. Jangan kayak kita tidak menyesuaikan sama karakter yang dicari. Karena apa? Casting director itu pasti menilainya dari karakter yang diperlihatkan kepada casting director tersebut. Jadi penilaiannya itu adalah dari karakternya. Terus kedua, dari cara pembawaan untuk bisa dibilang memahami karakter tersebut. Nah, setelah itu yang paling terpenting sih sebenarnya, karena apa ya? Selama aku coba lihat beberapa teman ataupun beberapa talent yang ikutin casting, kebetulan juga kali ini aku bekerja sama di suatu perusahaan film ya lumayan besar lah. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu aku pernah melihat ataupun mendirect orang yang lagi casting. Nah, sebenarnya sih kalau mereka dibilang tampilannya oke, karakternya juga oke, ataupun bisa dibilang sesuai karakter gitu. Tapi ada sedikit trouble-nya, pasti ada trouble-nya, nggak mungkin nggak ada trouble ya. Nah, trouble permasalahannya itu, problemnya itu mereka kalau bisa dibilang kayak tiba-tiba gugup, kayak aku bilang tadi. Mereka di awalnya udah yakin, udah semangat banget, tapi tiba udah di depan kamera, pasti buyar semuanya. Nah, kuncinya itu cuma satu, yakini dirimu sendiri. Yakini. Itu yang terlebih dahulu. Terus kedua, kalau aku bisa bilang, casting itu kalau artinya itu kayak formalitas. Kenapa aku bilang formalitas? Ya, banyak orang datang ke tempat casting ataupun ikutin casting, mereka pasti berpikiran, mindset mereka casting. Dalam arti, terima nggak terima. Ya, sebenarnya itu kuncinya lah, terima nggak terima. Ataupun, mohon maaf, hasilnya terima nggak terima. Tapi, kalau kita pengen mendapatkannya itu,
seperti aku bilang, lakuin dalam dirimu sendiri ataupun dilakuin dengan dirimu sendiri. Dan terus kedua, anggaplah casting itu kayak kayak apa ya? Kayak udah like-nya syuting ataupun udah beraktivitas. Nah, casting itu ataupun kayak syuting itu sama halnya kayak kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, baik bercengkrama sama teman kita ataupun sama keluarga kita. Jadi, lakuinlah itu seperti halnya seperti dirimu sendiri berbicara kepada lawanmu ataupun berbicara kepada seseorang yang akan kamu ajak bicara ataupun ya untuk kayak berekspresi ataupun berkarakter dalam dirimu sendiri, karena yang menentukan itu ataupun yang membawakan kejiwaan itu adalah diri kita sendiri. Terus kedua, kuncinya lagi itu adalah berdoa. Karena apa bilang berdoa? Ya, dengan kekuatan doa kita pasti bisa. Yakin dan percayalah, kita lakukan dengan diri kita sendiri. Yakin dan percayalah, dengan kekuatan doa kita pasti bisa mendapatkannya itu. So, buat teman-teman semua yang ingin mengikuti casting, tetap semangat dan tetap lakuin dengan dirimu sendiri. Dan jangan lupa nih, harus yakin. Oke, di akhir video ini aku mau ngucapin terima kasih buat semua teman-teman yang selama ini sudah mendukung aku ataupun mensupport aku. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kedepannya aku bisa lebih semangat lagi membuat kreativitas di dunia YouTube ataupun di dunia platform digital aku ini. So, buat semua teman-teman semuanya, berkreativitaslah ataupun membuat kreativitas itu dari diri kita sendiri dan lakuin itu semua dari diri kita sendiri. Dan jangan lupa tetap semangat dalam berkreativitas. So, jangan lupa like-nya, komen-nya, and subscribe-nya agar aku lebih semangat lagi dan bantu aku untuk bisa tetap menjalani ataupun memberikan video-video yang terbagus ke depannya. So, buat semuanya, di akhir video aku ucapin Moliate.